ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 1. Kali ini insyaallah kita lanjutkan kuliah tentang hadis, menyangkut tentang pembagian hadis. Salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai kedua, sebagai contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menyangkut tentang hadis, periwayatan hadis ini itu berbeda jauh dengan periwayatan dan penulisan Al-Quran. Untuk Al-Quran, semua periwayatan ayat-ayatnya berlangsung secara mutawatir. Sedangkan periwayatan hadis sebagian dilakukan secara mutawatir dan sebagian lagi ada yang berlangsung secara ahad atau disampaikan oleh orang-orang yang tidak mencapai tingkat mutawatir. Berdasarkan dari periwayatannya, maka seluruh ayat Al-Quran itu tidak perlu diteliti lagi tentang originalitasnya. Sementara hadis Nabi yang berkategori ahad itu masih diperlukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut. Secara umum, hadis terbagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Kita lihat pertama hadis sahih. Kata sahih menurut bahasa berasal dari kata saha, yasihu, suhan, wasihatan, wasahahan, yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang benar. Para ulama biasa menyebut kata sahih sebagai lawang kata dari kata sakin atau sakit. Maka hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Hadis sahih didefinisikan oleh Ibnu As-Salah sebagai hadis yang disandarkan kepada Nabi yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak beriliyat. Sementara Ibnu Hajar Asqalani menyatakan bahwa hadis beliau mendefinisikan hadis lebih ringkas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna keabzibitannya, bersambung sanadnya, tidak beriliyat dan tidak sahih. Nah, berdasarkan pengertian ini bahwa kita bisa menarik kesimpulan bahwa hadis sahih merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang sanadnya bersambung, perawinya yang adil, kuat ingatan atau kecerdasannya, tidak ada cacat atau rusak.
Nah, ada beberapa syarat dari hadis sahih. Menurut ta'arif muhaddisin, suatu hadis dikatakan sahih apabila memenuhi 5 syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung. Tiap-tiap periwayatan dalam sanad hadis menerima periwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan ini berlangsung demikian sampai akhir anad dari hadis itu. Yang kedua, periwayatan bersifat adil. Artinya periwayat adalah seorang muslim yang balik, berakal, sehat, selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Syarat yang ketiga disebut sahih apabila periwayatan bersifat dabit. Dabit yaitu orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja ia kehendaki. Kemudian syarat yang keempat, tidak janggal atau syadz. Hadis yang tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang sudah diketahui tinggi kualitas kesahihannya. Kemudian syarat yang kelima, terhindar dari cacat atau i'lat, yaitu hadis yang tidak memiliki cacat yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik atau kelihatan samar-samar. Nah, hadis sahih itu ada beberapa macamnya. Para ulama dan ahli hadis membaginya menjadi 2 macam, yaitu ada yang disebut hadis sahih li zati, yaitu hadis sahih dengan sendirinya. Artinya hadis sahih yang memiliki 5 syarat atau kriteria sebagaimana yang telah saya jelaskan, atau hadis yang melengkapi setinggi-tingginya sifat yang mengharuskan kita menerimanya. Dengan demikian penyebutan hadis sahih lizzati dalam pemakaian sehari-hari cukup disebut dengan hadis sahih. Kemudian yang kedua, ada hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang kesahihannya dibantu oleh keterangan lain. Hadis pada kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek kedabitannya sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih. Yang kedua, hadis hasan. Menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang muttasil sanadnya tidak cacat dan tidak ganjil. Sementara itu Imam Tirmizi mengartikan hadis hasan yaitu tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta, tidak ada kejanggalan atau syadz dari hadis tersebut, diriwayatkan pula melalui jalan lain. Nah, berdasarkan uraian ini maka kita bisa memahami bahwa hadis hasan itu tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya. Di samping itu hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya mengenai hafalan, di mana hadis hasan rawinya tidak kuat hafalannya. Nah, ada beberapa syarat sehingga sebuah hadis digolongkan ke dalam hadis hasan. Di antaranya para perawinya adil, kedabitan perawinya di bawah perawi hadis sahih, sanadnya bersambung, tidak terdapat kejanggalan atau syadz, kemudian tidak mengandung illat. Nah, hadis hasan ini kita bisa
bagi ya, menurut para ulama hadis ya, mereka membaginya menjadi dua macam ya. Ada hadis hasan li zati, yaitu hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5 menurut Ibnu As-Salah. Pada hadis hasan li zati, para perawinya terkenal kebaikannya, akan tetapi daya ingatannya atau daya kekuatan hafalan belum sampai kepada derajat hafalan para perawi yang sahih. Kemudian ada hadis hasan li ghairi, yaitu hadis yang sanadnya tidak sepi ya, dari seorang mastur, tak nyata keahliannya, bukan pelupa yang banyak salahnya ya, tidak tampak adanya sebab yang menjadikannya fasik, dan matang hadisnya adalah baik berdasarkan kenyataan semisal dan semakna dari sesuatu segi yang lain. Nah, hadis hasan li ghairi ini adalah hadis hasan yang bukan dengan sendirinya ya. Artinya hadis ini berkualitas hasan karena dibantu oleh keterangan hadis yang lain yang sanadnya hasan. Jadi hadis yang pertama itu dapat terangkat derajatnya oleh keberadaan hadis yang lain atau kedua. Kemudian yang ketiga ada ya, pembagian hadis yang ketiga adalah hadis dhaif. Dhaif menurut bahasa adalah lemah ya, sebagai lawan dari qawi yang kuat. Sebagai lawan dari kata sahih, kata dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan secara berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Pendapat Imam An-Nawawi mengenai hadis dhaif adalah bahwa hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Pembagian hadis dhaif ya, itu kita bisa bagi. Pertama, dhaif dari sudut sandaran matanya. Nah, ini terbagi dua, yaitu hadis mauquf, yaitu hadis yang diriwayatkan dari para sahabat berupa perkataan, perbuatan, dan takrir ya. Kemudian hadis maqtu adalah hadis yang diriwayatkan dari tabi'in berupa perkataan, perbuatan, atau takrir ya. Yang kedua, dhaif dari sudut matanya. Hadis sad ya, hadis sad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang sika atau terpercaya, akan tetapi kandungan hadisnya bertentangan dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih kuat kesikahannya. Kemudian ketiga, dhaif dari salah satu sudutnya, baik sanad ataupun matang secara bergantian. Yang dimaksud bergantian di sini adalah kedhaifan tersebut ya, kadang-kadang terjadi pada sanad dan kadang-kadang pada matang. Yang termasuk di dalamnya di sini ada hadis maklub ya, hadis mukhallafah, menyalahkan hadis yang lain disebabkan mendahulukan dan mengakhirkan. Kemudian ada hadis mudraf atau disisipkan. Secara terminologi hadis ini, mudraf adalah hadis yang di dalamnya terdapat sisipan atau tambahan. Kemudian hadis musahhaf ya, hadis yang terdapat perbedaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh thiqah karena di dalamnya terdapat beberapa huruf yang diubah
Nah, perubahan juga dapat terjadi pada lafaz atau pada makna, sehingga maksud hadis menjadi jauh berbeda dari maksud yang semula. Kemudian ada daif dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama. Nah, yang termasuk hadis daif dari sudut matan dan sanadnya ya secara bersama-sama, misalnya yaitu ya pertama hadis maudhu yang disanadkan dari Rasulullah secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak mengatakan, melakukan dan menetapkan. Yang kedua ada hadis mungkar ya yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya atau jujur. Kemudian ada daif dari segi persambungan sanadnya. Nah, hadis-hadis ini termasuk dalam kategori daif atau lemah dari sudut persambungan sanadnya adalah hadis mursal ya, hadis munqati, hadis mu'dal ya, dan hadis mudallas. Kemudian berhujjah dengan hadis daif ya, para ulama ya sepakat melarang meriwayatkan hadis daif bukan maudhu. Adapun hadis daif bukan hadis maudhu, maka diperselisihkan tentang boleh atau tidaknya diriwayatkan untuk berhujjah. Ya, ada beberapa pendapat, ada yang melarang secara mutlak, ada yang membolehkan ya. Menurut Ibnu Hajar Asqalani, ulama hadis yang membolehkan berhujjah dengan hadis daif untuk keutamaan amal, memberikan 3 syarat ya. Hadis daif itu tidak keterlaluan. Kemudian dasar amal yang ditunjukkan oleh hadis daif tersebut masih dibawa suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan atau sahih ya, atau hasan. Kemudian ketiga, di dalam mengamalkannya tidak mengiktikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber dari Nabi, tetapi tujuannya adalah ihtiyat atau hati-hati belaka. Demikian kuliah kita pada kesempatan ini menyangkut tentang pembagian hadis. Semoga apa yang sempat saya sampaikan ini ada manfaatnya. Semoga wawasan kita semakin bertambah tentang